Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Rahmat Hidayat, channel pendidikan, pembelajaran dan pengembangan profesi. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya peran tim PKB, tim pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru, dan tim ekstrakurikuler karya tulis ilmiah siswa atau tim KTI siswa untuk penelitian guru. Jadi dua tim ini itu memiliki kontribusi bagi pengembangan keprofesian guru. Seperti apa? Mari kita mulai dengan kalimat kunci bahwa penelitian pendidikan di sekolah bukan tugas utama guru. Tugas utama guru ya mendidik, membelajarkan, kemudian mengevaluasi misalnya. Tapi jika mengevaluasi dianggap sebagai penelitian, misalnya menggunakan PTK, ya bolehlah. Tapi evaluasi di sana maksudnya adalah mengukur ketercapaian siswa terhadap kompetensi tertentu. Nah, penelitian, khususnya penelitian di bidang pendidikan di sekolah, bukan tugas utama seorang guru. Namun penelitian pendidikan tersebut adalah syarat kenaikan pangkat dan golongan dari guru, yaitu guru PNS. Selanjutnya, penelitian pendidikan merupakan kegiatan yang menyita waktu, pikiran, dan biaya. Ini adalah kalimat kunci dari penelitian pendidikan di sekolah yang harus dicari solusi atas kalimat-kalimat kunci ini. Nah, solusinya seperti apa? Yang pertama, penelitian pendidikan di sekolah dikerjakan secara kolektif. Agar penelitian ini terasa mudah, waktu tidak tersita banyak, kemudian biaya tidak keluar juga dalam jumlah yang banyak, maka harus dilakukan secara kolektif. Kita nanti akan bahas mengapa harus dilakukan secara kolektif. Yang kedua, penelitian pendidikan di sekolah dikoordinir oleh tim PKB. Di setiap sekolah hendaknya memiliki koordinator atau tim PKB. Lalu, penelitian juga dapat dilakukan bersama siswa. Selanjutnya, publikasi secara kolektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila kita melakukan penelitian pendidikan kemudian ingin melanjutkan publikasi ke tingkat jurnal, apabila jurnal itu jurnal terakreditasi, kemudian sifatnya OJS atau online journal system, maka penelitian ini, publikasinya dalam bentuk artikel jurnal, itu tidak bisa hanya satu nama peneliti, minimal 2 nama peneliti. Maka mulai dari sekolah kita melakukan penelitian, hendaknya kita lakukan minimal oleh 2 orang. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peran tim PKB guru, tim pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini adalah gambar in-house training pada tahun lalu yang dilakukan oleh tim PKB SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua tim PKB. Nah, bagaimana peran tim PKB guru terhadap penelitian ini? Yang pertama ialah membantu perencanaan penelitian guru. Jadi mulai dari merencanakan penelitian. Terkadang ada guru yang kemampuan untuk melakukan penelitian itu masih rendah, kalau boleh kita ngomong masih rendah, atau belum memiliki pengalaman sama sekali setelah dia menyelesaikan skripsi, sudah lama tidak melakukan penelitian. Nah, dia ingin melakukan penelitian di bidang pendidikan di sekolah, maka kita sebagai koordinator atau tim PKB akan membantu guru-guru tersebut. Mulai dari merencanakan penelitian guru, jadi dalam membuat proposal penelitian. Kemudian memberikan rekomendasi penelitian. Jika proposal ini dirasa layak, ada unsur apik, maka kita sebagai tim PKB memberikan surat rekomendasi penelitian
kepada pimpinan atau kepada kepala sekolah agar sekolah memberikan surat izin penelitian. Kemudian melakukan pembimbingan penelitian. Jadi tim PKB atau koordinator PKB harusnya tidak segan-segan turun untuk membantu dalam proses penelitian. Jika penelitiannya PTK misalnya, dapat menjadi observer atau dapat menyiapkan lembar-lembar observasinya sesuai dengan indikator-indikator yang dikembangkan oleh guru tersebut, dapat membantu untuk mengembangkan instrumen-instrumen penelitian. Lalu melakukan publikasi penelitian. Nah, tim PKB juga berkewajiban untuk membantu guru dalam mempublikasikan hasil penelitiannya. Yang paling simpel ialah membantu memasukkannya ke perpustakaan sekolah jika itu dalam bentuk makalah misalnya. Lalu membantu seperti pada gambar ini, membantu untuk menyeminarkannya di sekolah. Ini adalah beberapa gambar hasil kerja tim PKB, mulai dari pembimbingan, kemudian menyeminarkan hingga mempublikasikan hasil penelitian beberapa orang guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait publikasi penelitian dan pembimbingan, publikasi penelitian serta efeknya nanti. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa jika kita memasukkan artikel penelitian kita dalam jurnal yang terakreditasi dan sifatnya terbuka, online journal system, kita diwajibkan untuk menulis autornya atau penelitinya lebih dari satu orang. Nah, peran tim PKB ialah mengelola hal tersebut. Misalnya, saya guru biologi ingin melakukan penelitian biologi, saya ajak teman saya guru biologi yang lain juga melakukan penelitian di bidang pendidikan biologi, PTK, saya PTK, kemudian saya akan mempublikasikan hasil seminar PTK saya dalam bentuk jurnal, tindak lanjutnya nih, dalam bentuk artikel jurnal. Saya akan memuat nama beliau, dan beliau akan saya minta sebagai observer penelitian saya serta membantu dalam mengembangkan instrumen penelitian saya. Nah, selanjutnya teman saya tersebut juga bertindak seperti itu. Dia akan menjadikan saya observer dan membantu pengembangan instrumen, bahkan membantu dalam membuat analisis serta membantu dalam membuat pembahasan. Jadi bersama berdua dalam penelitian yang berbeda, saling berkontribusi. Nanti saya akan mempublikasikan artikel jurnal dengan memuat nama dia. Dia akan membuat artikel jurnal dalam sebuah jurnal dengan memuat nama saya. Pertama, seminar hasil penelitiannya berbeda, tetap sendiri-sendiri di seminar PTK di sekolah atau di MGMP. Lalu ketika lanjut hasil PTK itu dijurnalkan dalam bentuk artikel jurnal, nah akan ada nama saya di artikel beliau dan nama beliau di artikel saya. Jadi poinnya tidak saling merugikan satu sama lain. Sebab apa? Satu artikel jurnal itu apabila ditulis oleh satu orang dan dua orang itu berbeda nilai kredit poinnya. Jika satu orang full 100%, jika dua orang dalam artikel tersebut 60% penulis pertama, 40% penulis kedua. Nah, kira-kira demikian. Selanjutnya kita akan membahas tentang tim KTI siswa atau karya tulis ilmiah siswa. Ini adalah foto ketika siswa-siswa saya melakukan wawancara tentang tanaman obat. Ini kepada tabib dusun atau tabib desa. Mari kita bahas satu persatu tentang peran tim KTI siswa ini. Yang pertama, ketika siswa berada pada tim KTI, dia sudah terlatih dalam kegiatan penelitian, minimal dalam mengambil data, melakukan pengamatan misalnya, atau melakukan wawancara. Meskipun pada tahapan penulisan laporan penelitian, siswa biasanya harus lebih banyak dapat bimbingan dari
guru pembimbing. Selanjutnya, penelitian bersama antara guru dan siswa. Nah, peran tim KTI siswa di sini biasanya itu pada lomba-lomba karya tulis ilmiah. Seperti pada tiga gambar ini. Ini gambar yang pertama tentang penelitian salah seorang siswa tentang pemberian tablet tambah darah di sekolah dan implikasinya terhadap perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Kemudian ini adalah penelitian tentang pembangkit listrik di pemukiman perusahaan yang menggunakan cangkang kelapa sawit. Yang ini adalah yang di bawah, ini adalah penelitian tentang penulisan karya tulis ilmiah tentang pahlawan Provinsi Jambi yang saat itu dimenangkan oleh Ananda ini peringkat 3 di Provinsi Jambi. Dan ini adalah gambar beberapa publikasi dari hasil penelitian siswa kami. Jadi siswa di KTI ini, di tim KTI ini biasanya disiapkan untuk lomba-lomba karya tulis ilmiah. Nah, kita bisa bekerja sama dengan siswa untuk melakukan penelitian. Ketika misalnya hasil penelitian ini, lingkup penelitian ini luas, misalnya dalam lingkup satu sekolah, maka kita bisa bekerja sama dengan siswa untuk membantu menyebarkan angket, misalnya menyebarkan instrumen penelitian, dan kita melakukan analisis data. Dan kontribusi mereka kita beri penghargaan, misalnya dalam publikasi jurnal, nama mereka pun diikutsertakan. Kemudian publikasi bersama, seperti yang saya sebutkan tadi, kita beri penghargaan terhadap mereka, nama-nama mereka dimasukkan ke dalam artikel di dalam jurnal. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan video ini memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, menambah motivasi Bapak Ibu sahabat sekalian untuk melakukan penelitian di sekolah. Mari bersama-sama kita tingkatkan budaya literasi di sekolah, kemudian memaksimalkan potensi guru dan siswa. Kita kembangkan potensi guru. Pasti guru akan melakukan penelitian pendidikan. Pasti guru memiliki potensi untuk itu. Maka mari sama-sama berkembang, bergerak bersama-sama. Begitu pula dengan siswa. Hingga kita dapat meneliti, menulis, dan mempublikasikan hasil penelitian kita secara bersama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.